3 menit. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Didi. Nah, di tangan saya ini sudah ada electric pump dari West Viking. Jadi packagingnya seperti ini ya. Nah, electric pump West Viking ya kan. Ini bisa untuk sepeda motor, mobil, dan ada bola, balon, dan sebagainya ya. Sisi sebelah sini cuma seperti ini ya kan. Dari kemasannya isinya seperti ini. Jadi di dalamnya ada satu unit electric pump. Ini adalah maksimum pressure-nya di 150 psi. Kemudian baterai kapasitasnya di 800 mAh kali 3. Jadi ada 3 baterai dengan ukuran 800 mAh. Jadi bisa dilihat di sini ya. Nah, dalam kemasannya ada satu unit ini, kemudian hose-nya, jadi hose-nya bisa untuk Presta dan Skredder. Kalau Skredder posisinya seperti ini ya kan. Kalau Presta kita tinggal tarik ke atasnya. Kemudian kalau mau ini mengunci, nah dia terkunci di Skredder, geser lagi, putar lagi kiri, dan kemudian jadi Presta. Kemudian kita juga dapat untuk bola dan balon. Ini balon untuk balon. Kemudian dapat lanyard juga. Dan dapat hose yang kecil ini. Oke. Ini adalah isi dari paket West Viking. Jadi electric pump ini saya beli sudah pada saat Ramadan kemarin di toko hijau dengan harga sekitar 460.000. Sudah saya tes dan nanti saya coba tadi untuk pompa road bike saya dari 0 ke 80 psi. Itu cuman makan waktu 1 menit 8 detik. Nah, jadi posisi mati ini kita nyalakan ya, kita tahan lama, kemudian dia akan flashing. Nah, ini PSI-nya seperti ini. Kita kalau mau rubah ke ini untuk sepeda motor dia 40, itu sepeda di 50 standarnya, nanti kita bisa atur manual ya. Kemudian ada yang road bike 100 mungkin, sedangkan yang ini manual. Sedangkan untuk menaikkan dan menurunkan PSI manual, ini misalnya kita naikkan, nah kalau menurunkan kita tinggal set 2 kali, kemudian dia akan turun. Oke. Nah, PSI ini bisa juga jadi ke bar, kemudian tahan di setnya jadi bar KPA, tahan lagi ke kilogram per sentimeter, kemudian tahan lagi dia akan, jadi dia otomatis mati pada saat sudah mencapai PSI yang kita inginkan. Kalau klaim dari pabrikan, ini bisa mungkin untuk road bike bisa 5 ban. Sedangkan untuk MTB mungkin 3 atau 4 ban. Karena kan MTB secara volume dia lebih banyak. Sehingga dia akan lebih lama. Ini cukup membantu ya. Karena kalau kita kondisi sedang lelah bersepeda kemudian bocor,
Ini sangat membantu sekali. Sekarang sudah masuk ke dalam eranya electric pump. Cuma yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita selesai memompa, nanti dia akan panas di sininya. Nah, kalau pakai yang kecil ini bisa, cuman kalau teman-teman nanti pakai ban dalam yang TPU, nah, jangan dipakai yang ini, karena ini akan panas sekali, jadi nggak mungkin bisa melelehkan ban dalamnya ya. Lebih aman pakai yang hose-nya. Nah, ini dia banyak ventilasinya. Ini tadi saya pakai, ini juga lumayan lebih hangat ini. Jadi ventilasinya lebih banyak. Nah, ini dia kalau tidak dipakai dia mati secara otomatis. Cuman memang kalau teman-teman cari yang lebih sedikit compact bentuknya ya ini bukan. Ini juga lumayan berat karena beratnya hampir setengah kilo. Dan cukup seperti ini. Jadi tapi karena saya tidak terlalu berpikir tentang kecil dan ringan, karena ini akan pasti saya taruh entah di handlebar back atau di frame back, jadi saya tidak masalah. Oh ya, dapat ini pouch-nya, jadi bisa dibawa dengan aman, dan dapat juga kabel chargernya itu yang dia kabelnya Type C ya, Type C. Saya lupa ya, dia dapat kabel chargernya yang Type C. Kabelnya sebentar, coba sih. Nah, ini dia kabelnya Type C. Kualitasnya biasa aja sih kabelnya, nggak terlalu bagus-bagus banget, cenderung kecil. Oke, jadi ini ya, ini cukup sudah pernah saya bawa untuk gowes ke Pancawati. Itu cuman lupa saya videokan waktu Om Sigit itu kurang angin di bannya, jadi kita pakai dari sekitar 30-an dari 25 PSI jadi 40 PSI. Itu kurang dari 1 menit kalau nggak salah. Cukup rekomendasi untuk bagi kalian yang tidak terlalu memberikan bentuk dan beratnya. Dan saya beli ini karena dia bisa Presta dan juga Shredder, jadi aman. Karena beberapa electric pump yang harganya agak murah yang sekitar 200 ribuan itu dia hanya support Shredder saja. Jadi waktu saya ke Jogja kemarin ada yang bawa electric pump, dia cuma bisa Shredder, jadi kalau Presta nggak bisa, harus pakai adaptor lagi. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sharing. Ini lumayan. Masalah ketahanannya sih belum tahu. Yang jelas cukup membantu lah kalau sedang bersepeda atau naik mobil atau naik motor, kemudian tiba-tiba bannya kempes, itu di jalan itu bisa sambat. Ini waktu mudik kemarin juga saya bawa ini, supaya kalau ada apa-apa di jalan atau mungkin ban mobil kurang angin atau apa bisa saya tambahkan ini. Oke, itu saja yang bisa saya sharing. Nanti untuk uji cobanya ada di belakang ya, nanti ditonton sampai selesai. Nanti ada untuk road bike sama MTB juga saya cobakan nanti. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes pertama. Ini udah kosong, kita cek dulu. Kita tes 1, 2. Oke, ini NTB. Nyalakan. PSI-nya kita set dulu. Kalau NTB saya biasa set di 40 PSI. Oke. Kita coba ya. 1, 2. Kita matikan dulu ya, udah overheat. Panas banget ini. Kita pause dulu. Lihat ininya menyala merah. Jadi kayaknya kalau MTB emang lama. Coba kita tes. Panas banget. Oh, nggak begitu panas di sini. Lumayan lah. Ya, MTB dari 0 ya sampai 13 tadi di menjelang 7 menit masih di 13 PSI. And lebih cepat pakai ini sebenarnya. Cuman kalau pakai ini ya nggak bisa dibawa juga gitu.
Kita coba. Panas banget. Ini di sini panas banget. Hati-hati. Nah, ini overheat ya, berarti dia mati. Nah, jadi ada fail safe-nya. Jadi kalau udah terlalu panas dia mati. Walaupun belum pas sama PSI-nya, tapi ya udahlah. Tunggu dingin dulu, oke? Jadi ya lama lah kalau MTB memang itu. Jadi ya kalau pakai MTB emang lumayan agak lama. Oke. Sekian.